Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Di video kali ini kita akan belajar tentang informasi dasar dan pengenalan terkait dengan statistik. Kemudian kita mulai dari narasi berikut ini. Saya rasa kita tidak asing dengan namanya quick count, di mana pengambilan kesimpulan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Bayangkan saat quick count di mana kita bisa mengetahui hasil dari pemilu selama beberapa jam saja dibandingkan dengan 1 bulan sebelumnya. Dan juga pernahkah kita memikirkan bagaimana Google Predictive Search terus bekerja, di mana Spotify membuat personal playlist untuk menebak lagu kita, apa saja yang bisa kita suka, dan juga bagaimana Netflix menebak film apalagi yang akan kita suka. Selanjutnya terakhir, bagaimana Instagram dan Facebook bisa tahu dan mengurutkan dari lini masa kita. Nah, semua itu dilatar belakangi menggunakan ilmu statistika dengan dasar-dasarnya berupa statistik. Sekarang semakin bervariasi persepsi umum tentang statistik maupun statistika di masyarakat. Ada yang bilang statistika itu cabang dari matematika, ada yang bilang tentang data, ada juga yang bilang tentang peluang atau probabilitas. Banyak yang sering bingung tentang istilah statistik dan statistika. Banyak yang bilang hal itu sama, tetapi sebenarnya berbeda. Statistik itu kumpulan data atau perhitungan numerik dari sekumpulan data yang menggunakan rumus tertentu, di mana hasil dari perhitungannya digunakan untuk memberi gambaran tentang sampel. Hasil dari perhitungan numerik tersebut ke depan akan kita katakan sebagai parameter. Ada mean atau rata-rata, ada desil, ada juga kuartil, median, modus, sampai dengan simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian untuk statistika itu sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang statistik, bagaimana mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan juga menginterpretasi suatu hasil penelitian sampai dengan menarik kesimpulan atas data. Kemudian kita lanjutkan kepada pembagian dari statistika. Statistika itu dibagi menjadi 2 berdasarkan cara pengolahan datanya dan juga berdasarkan bentuk parameternya. Kita mulai dari statistika berdasarkan bentuk parameternya, yaitu ada statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Untuk statistika parametrik itu bagian dari statistika di mana parameternya dari populasi itu mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti halnya distribusi normal serta mempunyai varian yang homogen. Sedangkan statistika non-parametrik itu merupakan suatu bagian statistika di mana parameternya dari suatu populasi itu tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau bebas distribusi. Tidak perlu mensyaratkan data berdistribusi normal atau varian homogen dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan kepada statistika berdasarkan cara pengolahan datanya, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kita mulai dari statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu statistika yang berhubungan dengan suatu metode untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan atau menguraikan data sehingga data itu mudah untuk dipahami. Statistika deskriptif mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan dan menganalisis data dengan membuat suatu tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi dan juga diagram atau maupun grafik. Sedangkan statistika inferensial itu statistika yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Dengan kata lain, kita menggunakan data dari sampel untuk melakukan generalisasi terhadap kondisi dari populasi itu. Pada statistika inferensial ini biasanya dilakukan untuk pengujian hipotesis dan penduga mengenai karakteristik atau ciri dari suatu populasi seperti
mean atau rata-rata dan standar deviasi dari suatu populasi. Mengapa kita memerlukan statistika? Statistika pada umumnya mempelajari masa lalu untuk digunakan sebagai logika untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Banyak contoh sehari-hari yang bisa kita terapkan dan kita alami. Misalkan kita bisa memprediksi hari ini hujan atau tidak berdasarkan hari sebelumnya. Atau kita bisa memprediksi apakah restoran favorit kita itu penuh pada hari itu dan jam tertentu berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Otak manusia pun khususnya alam bawah sadar itu bekerja berdasarkan prinsip statistika sebenarnya yang belajar dari pengalaman masa lalu. Kita lanjutkan ke jenis-jenis data. Data terbagi menurut sifatnya menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu disajikan bukan dalam bentuk bilangan atau angka, seperti suku bangsa, jenis kelamin, agama, dan kualitas barang. Sedangkan data kuantitatif itu disajikan dalam bentuk bilangan atau angka, seperti potensi pasar untuk produk-produk baru, anggaran belanja bulanan, jumlah mahasiswa menurut jurusan, dan data ekspor impor dari suatu negara. Kemudian data itu sendiri bisa dibagi menurut sumbernya, yaitu data primer, di mana data ini diperoleh secara langsung dari sumbernya. Kemudian ada juga data sekunder, yaitu data itu diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Bisa kita peroleh dari sumber-sumber dari website pihak penyedia data. Kita bisa memperoleh data sekunder melalui media yang lain, seperti halnya media koran, majalah, jurnal penelitian maupun publikasi yang lain. Kemudian bagian yang terakhir yaitu data berdasarkan skalanya itu dibagi menjadi 4, yaitu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita mulai dari skala nominal. Skala nominal ini digunakan pada pengukuran tertentu untuk membedakan dengan memperhatikan golongan atau sifatnya secara kategoris. Seperti membedakan laki-laki dan perempuan dengan angka tertentu. Misalkan laki-laki dengan angka 1 dan perempuan untuk angka 0. Sedangkan untuk skala ordinal ini juga memiliki sifat untuk membedakan kelompok tertentu, tetapi berdasarkan tingkatannya. Seperti tingkatan pendidikan mulai dari SD, SMP maupun SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian hal tersebut bisa kita kodekan dengan angka. Misalkan 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA, dan 4 untuk perguruan tinggi. Di mana semakin tinggi angka tersebut menandakan semakin tinggi tingkat pendidikannya. Kemudian kita lanjutkan ke skala yang lain, yaitu berupa skala interval. Skala interval itu berupa data kontinu dengan jarak setiap klasifikasinya yang sama dan dapat diurutkan. Akan tetapi skala ini tidak memiliki nilai 0 absolut, sehingga pada kasus skala termometer untuk mengukur suatu suhu, itu data interval bisa berupa nilai positif, 0 maupun negatif. Sehingga ketika terjadi suhu sebesar 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhunya. Akan tetapi 0 derajat Celcius di sini masih menunjukkan ukuran suhunya. Sementara itu juga tidak berlaku kelipatannya. Misal air dengan suhu 20 derajat Celcius ditambahkan air dengan suhu 10 derajat Celcius tidak berarti menjadi air bersuhu 30 derajat Celcius, tetapi justru 15 derajat Celcius. Terakhir yaitu tentang data dengan skala rasio, yaitu skala ini merupakan perpaduan skala di atas, yaitu ada skala nominal, ordinal, maupun interval. Dan hampir mirip dengan skala interval, yaitu data kontinu dengan jarak setiap klasifikasinya yang sama. Tetapi skala rasio ini memiliki 0 absolut, artinya 0 kg itu tidak ada nilai beratnya. Begitu juga untuk 0 cm yang berarti tidak ada nilai panjangnya.
Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.